Selamat pagi. Jadi hari ini saya akan membahas tentang strategi promosi kesehatan lewat medsos. Sebelum kita masuk ke dalam apa dan bagaimana promosi kesehatan, kita harus masuk dulu ke dalam bagaimana paradigma sehat yang benar. Jadi paradigma sehat yang benar adalah merupakan suatu cara pandang atau pola pikir atau model pembangunan kesehatan yang melihat masalah kesehatan saling terkait dan mempengaruhi banyak faktor yang bersifat lintas sektor. Dalam hal ini secara cara pandangnya ada makro dan mikro, di mana secara makro paradigma sehat ini berarti bahwa pembangunan semua sektor harus memperhatikan dampaknya di bidang kesehatan, minimal memberikan sumbangan dalam pengembangan lingkungan dan perilaku sehat. Sedangkan secara mikro, paradigma sehat ini berarti bahwa pembangunan kesehatan tersebut harus menekankan dalam upaya promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif. Dalam pembangunan kesehatan di suatu negara harus memiliki suatu misi pembangunan kesehatan. Dalam hal ini di negara kita, visi pembangunan kesehatan adalah Indonesia Sehat. Indonesia Sehat dalam ini mencakup lingkungan yang sehat, perilaku yang sehat, dan pelayanan kesehatan yang memadai. Perilaku kesehatan dalam lingkungan yang sehat adalah kondusif bagi keadaan sehat, bebas polusi, tersedia air bersih, sanitasi lingkungan yang memadai, perumahan pemukiman sehat, dan lain-lain. Sedangkan perilaku sehat itu yang dimaksud dalam hal ini adalah proaktif memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah risiko terjadinya penyakit, melindungi diri dari ancaman penyakit, dan berperan aktif dalam gerakan sehat, dalam hal ini adalah PHBS. Untuk pelayanan kesehatan yang bagus adalah dia selalu harus bermutu, adil, merata, dan terjangkau oleh seluruh masyarakat. Dalam hal ini di Indonesia, visi promosi kesehatan adalah terkendalinya determinan kesehatan dan terwujudnya PHBS dan pemberdayaan. Untuk mencapai visi misi tersebut, ini adalah harus tercakup dalam suatu visi tersebut adanya suatu pengertian kesehatan, transformasi perilaku baik dari masyarakat dan dari pelaku kesehatan itu sendiri, kemudian terciptanya akses yang baik pada pelayanan kesehatan, kemudian living ini adalah kehidupan dari masyarakat dan juga pertumbuhan yang sehat serta kesejahteraan dan kesetaraan gender. Ini adalah merupakan tanggung jawab kita bersama untuk mencapai tersebut. Dan menurut WHO, pengertian dari promosi kesehatan itu adalah merupakan suatu proses yang memungkinkan seseorang untuk meningkatkan kontrol atas kesehatan dan determinannya. Dengan demikian dia bisa meningkatkan kesehatannya dan mengandung proses serta tujuan pemberdayaan diri. Esensi dari promosi kesehatan adalah pemberdayaan. Jadi ada beberapa ahli yang mengatakan bahwa tanpa pemberdayaan promosi kesehatan adalah nonsen. Jadi agar mampu memelihara dan meningkatkan kesehatan dan partisipasi sebagai unsur pokoknya kita harus memberdayakan masyarakat dalam hal kesehatan. Promosi kesehatan adalah upaya meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan determinan kesehatan melalui pembelajaran dari, oleh, dan untuk dan bersama masyarakat dan menolong dirinya sendiri serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat sesuai dengan sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Ini adalah proses terjadinya suatu promosi kesehatan, dimulai dari adanya masalah kesehatan dalam lingkup individu, atau mungkin kelompok, atau mungkin populasi, sehingga dia menuntut suatu perubahan, bisa educational counseling, bisa economic change, bisa perubahan kebijakan dalam hal ini dari legislatif, atau policy atau organizational change, yang kemudian akan merubah suatu perilaku menuju hidup yang menjadi lebih sehat. Sedangkan analisa tujuan dan nilai dari promosi kesehatan itu ada 5 pendekatan. Ada yang pertama adalah pendekatan medical, perubahan perilaku, educational, kemudian berpusat pada klien dan perubahan sosial. Masing-masing pendekatan ini memiliki tujuan dan kegiatan prokes masing-masing dan promosi yang harusnya sesuai dengan tujuan dan pendekatan dari masing-masing promosi kesehatan.
sedangkan sasaran dari promosi kesehatan ini dibagi menjadi 3, yakni sasaran primer, sekunder, dan tersier, di mana pada sasaran primer ini adalah pasien atau individu yang sehat dan keluarga atau rumah tangga. Sasaran sekunder ini pemuka masyarakat, pejabat pemerintahan, ormas, dan media massa, sedangkan sasaran tersier ini adalah para pembuat kebijakan publik. Targetnya untuk sasaran primer ini dia targetnya adalah melaksanakan PHBS. Kemudian untuk target dari promosi kesehatan untuk sasaran yang sekunder ini adalah membuat orang panutan tersebut melaksanakan PHBS dan kemudian bisa memberi contoh kepada masyarakat sekitarnya. Sedangkan sasaran tersier targetnya adalah memberlakukan suatu kebijakan atau peraturan perundangan yang tidak merugikan kesehatan masyarakat dan bahkan mendukung terciptanya PHBS dan kesehatan masyarakat. Strategi promosi kesehatan di Menkes sesuai dengan SK dari Menkes tahun 2005, seperti tadi saya bilang bahwa esensi dari promosi kesehatan adalah pemberdayaan, di mana pemberdayaan itu bisa tercapai melalui advokasi, melalui kemitraan dan bina suasana, dengan tujuan untuk mencegah dan menanggulangi masalah kesehatan dengan cara PHBS. Berikut adalah pengertian dari masing-masing dari masing-masing strategi promosi kesehatan. Dalam promosi kesehatan medsos ada beberapa teori dan model promosi kesehatan, dan teori yang cocok untuk promosi kesehatan via medsos adalah teori adopsi inovasi, di mana teori adopsi inovasi ini dikembangkan oleh Rogers tahun 1985. Dalam teori itu, proses menjadi promosi kesehatan lewat medsos atau lewat adopsi inovasi ini memiliki 5 tahap, yakni tahap pertama kesadaran dari orang yang kita edukasi, kemudian orang tersebut memiliki minat atau interest, kemudian melakukan evaluasi, setelah itu dia mencoba atau trial, dan baru dia mengadopsi dari promosi kesehatan yang kita lakukan. Sehingga proses adopsi inovasi ini adalah proses mental dari individu itu sendiri yang terjadi sejak pertama kali dia mendengar adanya suatu inovasi sampai individu itu mengadopsi secara utuh dan penuh. Kemudian dari sosial media itu sendiri adalah merupakan suatu alat atau platform jaringan untuk memperoleh konten atau nilai yang utamanya dari keterlibatan dari pengguna itu sendiri dan memungkinkan pengguna tersebut untuk berinteraksi dengan konten tersebut kapan saja. Sehingga media sosial ini menggeser pesan komunikasi kesehatan dari one to many menjadi one to one atau many to many secara bersamaan. Kenapa? Karena dia disebar secara medsos dan dengan jaringan yang tidak ada batasnya. Kemudian bagaimana dengan bentuk media sosial itu sendiri? Banyak sekali bentuk media sosial, diantaranya esai bergambar bergaya naratif, kemudian pesan blog mikro dalam Twitter, atau pesan teks berbentuk pendek, atau video yang didistribusikan seperti YouTube, dan kemudian atau juga berbagi foto melalui Instagram, kemudian berbagi audio melalui Soundcloud, sedangkan juga ada layanan podcast misalnya dalam YouTube mengundang tokoh-tokoh masyarakat ataupun tokoh-tokoh artis yang bisa memberikan influencer kepada masyarakat sekitar, atau bisa juga gabungan dari platform multiguna seperti Facebook dan sebagainya. Kemudian orang bisa menjadi terhubung dengan promosi kesehatan via medsos ini. Dia bisa merasakan suatu dukungan tanpa perlu berinteraksi tatap muka dengan orang tersebut, dan informasi yang tersedia ini bisa 24 jam per hari, 7 hari per minggu, dan sangat mudah diakses sehingga orang lebih nyaman menggunakan media sosial sebagai hard promotion. Sehingga ketika promosi kesehatan itu menjadi lebih mengakar dalam pemrograman berbasis internet, spesialisasi pendidikan kesehatan yang dalam hal ini sebagai orang yang bertugas untuk mensosialisasikan promosi kesehatan ini menjadi lebih kompeten dalam konteks yang dimediasi oleh komputer untuk mengoptimalkan baik online maupun offline.
Media sosial itu sendiri bisa timbul karena adanya suatu kemajuan teknologi yang berevolusi, sehingga dia memberikan suatu pemahaman tentang kesehatan dalam dampak faktor perilaku sosiokultural dan tingkat sistem pada sistem kesehatan yang telah berkembang secara signifikan selama beberapa dekade terakhir, sehingga adopsi pengguna seluler ini bisa terhubung ke internet terus berkembang dan menjadi suatu gaya hidup di sosiodemografis dan di wilayah demografis. Inti dari media sosial dalam hal ini adalah interaktivitas, dan dalam hal interaktivitas itu perlu adanya suatu health educator. Health educator ini memainkan peran yang penting dalam menciptakan, mengelola, dan memantau program dari promosi kesehatan. Jadi dia bertanggung jawab terhadap isinya, kemudian siapa sasarannya, kemudian apa yang menjadi tujuan dari health promotion tersebut lewat medsos. Peran dari dan tanggung jawab dari health educator terkait dari media sosial ini adalah salah satunya, yang pertama contohnya dia melibatkan pemangku kepentingan dalam mengatasi masalah kesehatan masyarakat. Contohnya dia misalnya mengundang bupati dalam bentuk podcast, atau mengundang Menteri Kesehatan dalam bentuk podcast tanya jawab tentang promosi kesehatan, tentang masalah kesehatan yang ada di dalam masyarakat. Kemudian dia juga bisa melakukan advokasi kebijakan kesehatan melalui pemanfaatan media sosial. Dalam hal ini dia melakukan edukasi kepada masyarakat, dan kemudian juga diselipi dengan pesan-pesan advokasi kepada para pemangku kebijakan untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi kesehatan. Selain itu, dia juga bisa menentukan faktor yang mempengaruhi komunikasi kesehatan di media sosial dengan audiens yang diidentifikasi. Kemudian health educator ini juga bertugas untuk menyampaikan pesan kesehatan menggunakan media sosial secara efektif. Jadi dia betul-betul harus melakukan efektivitas baik waktu, baik tenaga, maupun isi atau konten dari promosi kesehatan lewat sosial media. Setelah health educator, kita juga harus mengetahui kategori-kategori dari pengadopsi. Pengadopsi ini adalah audiens. Mereka terbagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama adalah inovator atau perintis. Inovator ini dia bersedia mengambil risiko untuk menyebarkan dalam hal ini dia menjadi pengadopsi utama, perintis utama untuk menyebarkan pesan yang ada dalam promosi kesehatan. Kemudian yang kedua adalah early adopter atau pengadopsi awal, di mana individu ini juga tingkatannya di bawah inovator, jadi dia mendapatkan informasi dari promosi kesehatan ini, dan kemudian dia melakukan adopter, dan kemudian menjadi pelopor untuk melakukan atau memberikan melakukan PHBS sesuai dengan apa yang dipesankan dalam promosi kesehatan. Kemudian kategori pengadopsi yang ketiga adalah early majority. Early majority ini memiliki sifat dia kontak dengan pengadopsi awal dan jarang memegang posisi kepemimpinan. Jadi dia hanya berkontak dengan yang pengadopsi awal, tetapi dia masih belum melakukan suatu kepemimpinan. Dalam hal ini dia belum mensosialisasikan secara gamblang. Kemudian yang keempat adalah late majority, ini tingkatan yang malah lebih lambat lagi, dan kemudian yang kelima adalah laggards atau kaum kolot, ini yang lebih memberikan statement-statement negatif terhadap promosi kesehatan yang kita lakukan via medsos. Kemudian dari promosi kesehatan di media sosial ini adalah penting karena evaluasi dari promosi kesehatan ini merupakan suatu elemen fundamental, di mana evaluasi proses ini adalah jenis evaluasi yang paling relevan untuk menilai penggunaan dari media sosial sebagai bagian dari intervensi atau sebagai alat mandiri. Kalau kita mau melakukan promosi kesehatan terkait regulasi dari maternal COVID, ini adalah juga harus ada evaluasi prosesnya. Apakah proses yang kita lakukan melakukan
promosi kesehatan via medsos terkait dengan regulasi maternal COVID ini sudah efektifkah atau sudah baguskah? Ini tergantung dari juga perlu adanya suatu evaluasi proses untuk menilai apakah sudah efektif atau belum. Data dari evaluasi proses ini memungkinkan pengambil keputusan utama dan pemangku kepentingan lainnya untuk memantau masukan program dan keluaran atau aktivitas media sosial. Jadi ini yang penting. Jadi dari evaluasi itu kemudian kita bisa mengintervensi apakah proses yang sudah kita kebijakan yang sudah kita sebarkan via medsos ini masih ada kurangnya atau perlu ditambah. Dalam hal ini banyak sekali area tanggung jawab dari educator di medsos. Jadi tabel kompetensi ini area dari health educator ini memiliki tanggung jawab sebagai advokasi atau juga sebagai komunikasi. Dari advokasi dia memiliki kompetensi, harus memiliki kompetensi untuk melibatkan koalisi dan pemangku kepentingan dalam menangani masalah kesehatan dan merencanakan advokasi serta terlibat dalam advokasi tersebut. Kemudian kompetensi dari health educator di medsos ini adalah juga bisa sebagai tanggung jawab komunikasi. Dalam hal ini dia juga harus bertanggung jawab untuk menentukan faktor yang berpengaruh dalam komunikasi dengan audiens yang diidentifikasi. Dan dia juga melakukan harus memastikan bahwa pesan tersebut harus tersampaikan secara efektif dengan menggunakan media sosial dengan strategi yang telah diidentifikasi. Selain itu, health educator juga memiliki kompetensi melakukan evaluasi komunikasi tersebut. Mohon maaf kok jadi hilang. Nah, berikut adalah kelebihan dan kelemahan dari media sosial sebagai sarana promosi kesehatan. Kelebihan dari media sosial sebelumnya kita ketahui dia sangat efektif. Sebagai media dia bisa berlaku sebagai pisau bermata dua ya. Jadi terkadang merugikan, terkadang juga menguntungkan. Dalam hal ini apabila media sosial yang kita pakai untuk melakukan sarana untuk menyebarkan hoax, jadi dia juga cepat sekali, dan apabila dia dipakai untuk menyebarkan hal-hal yang baik seperti promosi kesehatan, dia juga akan menjadi bagus, cepat tersampaikan kepada masyarakat luas. Sehingga kecepatan dalam menjangkau sasarannya pun berlaku sama untuk informasi yang disebarkan oleh pihak yang pro maupun kontra, sehingga informasi buruk pun bisa berkembang secara baik secepat dengan informasi yang baik. Kemudian penyebaran informasi dari media sosial lebih merupakan reaksi berantai sama dengan seperti yang sesuai dengan pola penyebaran virus, dan sekali informasi tersebut keluar ke media sosial maka kemasifannya itu akan sulit untuk dicegah. Hal ini bisa menjadi blunder dan kemudian secara tidak sengaja kita telah melempar isu yang salah apabila yang kita lempar adalah isu yang salah. Sebagai penutup dari beberapa fakta, hasil penelitian dan fakta empiris di lapangan, bisa disimpulkan bahwa media sosial ini sangat efektif sebagai media penyampaian informasi kesehatan. Misalkan penyampaian regulasi tentang maternal COVID, sehingga memakai media sosial ini adalah sangat efektif. Dan selain itu, media sosial juga sangat efektif untuk harus kita ketahui bahwa media sosial ini juga sangat efektif untuk menyampaikan informasi-informasi yang kontra dengan apa yang kita sampaikan. Jadi untuk itu diperlukan informasi khusus tentang bagaimana yang memenangkan persaingan ini, sementara health promotion lewat media sosial ini harus juga dipakai secara baik sehingga pesan yang kita ingin sampaikan kepada masyarakat bisa bisa tersampaikan dengan baik. Terima kasih. Waktu akan kami kembalikan kepada moderator. Mohon maaf bila ada salah.